berkelanjutan. Ya, ada 9 indikator yang diteliti. Jadi secara skala, pada umumnya pesantren-pesantren yang diteliti ini memang karena sudah cukup tua usianya dan juga cukup matang, mereka berada pada tahap dewasa dan berkelanjutan. Tetapi untuk program lingkungan yang diteliti berdasarkan indikator program lingkungan, pada tahap ini pesantren berada pada tahap 1 sampai 2. Artinya indikator ini mengindikasikan menurut IDF itu ada pada tahap perkembangan. Jadi perlu ada support ataupun pengembangan lebih jauh bagaimana pesantren ini bisa mengembangkan lingkungan, program-program lingkungannya. Lalu mengenai status kesadaran santri terhadap lingkungan, ada sadar dan menjalankan keberlanjutan dan juga peduli keberlanjutan, menunjukkan adanya hubungan positif, perilaku keberlanjutan dan emosi kepedulian ada positif. Kemudian tetapi pelajaran lingkungan dan peduli keberlanjutan tidak menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan maksud saya. Tetapi Islam dan sikap peduli ada hubungan yang signifikan. Ada 17 skor min standar deviasi, total persentase setuju dengan standar Likert yang saya gunakan. Dari kuesioner ini bisa kita lihat bahwa pesantren, 3 pesantren itu pada umumnya mempunyai tingkat indikator yang di antara 3 dan 9, artinya sedang. Lalu hasil mengenai kategori keberlanjutan, ada 3 kategori yang digabungkan di dalam hal kesadaran santri terhadap pembangunan berkelanjutan atau praktek keberlanjutan. Yang pertama, sadar dan menjalankan keberlanjutan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang di atas bisa kita lihat dan kita cek. Itu 5 misalnya, itu adalah saya selalu berdiskusi tentang lingkungan hidup dengan teman-teman saya. Jadi ini ada di kategori sadar dan menjalankan keberlanjutan. Ini 52% dilakukan. Tetapi kepedulian terhadap keberlanjutan, misalnya kepedulian terhadap keberlanjutan, saya sangat kecewa terhadap terjadinya pencemaran udara. Itu kita lihat santri melihat secara emosional, ini 93% mereka setuju, kecewa. Tetapi dalam praktek kalau kita lihat hal yang terkait dengan hanya secara aksi, misalnya saya berupaya mengurangi sampah di rumah dan tempat saya dengan cara mengumpulkan yang biasa didaur ulang, itu yang menjawab setuju 52%. Artinya hanya sebagiannya tidak melakukan. Jadi ini makanya perlu adanya dorong-dorongan atau program yang harus kita stimulasi di kalangan pesantren terkait dengan kegiatan-kegiatan aksi. Melihat pencemaran sungai, pencemaran udara, mereka setuju itu, tetapi di tingkat-tingkat aksi mereka tidak melakukan sesuatu. Ini secara kumulatif, kuantitatif, peduli terhadap keberlanjutan, kita lihat 63%, kemudian sadar dan menjalankan keberlanjutan 52%. Jadi sadar dan menjalankan keberlanjutan, mereka sadar tetapi kadang-kadang hanya melakukannya separuh hati, tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu hasil rekapitulasi analisis faktor pembeda di pesantren, ini 3 pesantren, kita lihat ada 3 di 3 pesantren ini, ada 3 faktor yang membedakan. Tetapi untuk peduli keberlanjutan, emosi keberlanjutan, ini tidak ada perbedaan. Artinya untuk 3 kategori ini Islam mengajarkan lingkungan, yes, mereka semua 3 pesantren setuju. Hampir semua rata-rata di atas 90% sama. Pembelajaran di pesantren ada perbedaan.
sadar menjalankan ada perbedaan, Islam menjalankan ada perbedaan, tetapi untuk peduli terhadap keberlanjutan dan emosi berlanjut tidak ada perbedaan apa-apa. Lalu untuk kesadaran lingkungan di kalangan santri terhadap pembangunan berkelanjutan, ini Islam mengajarkan pembangunan berkelanjutan setuju 90% dan emosi kepedulian 89% dan pembelajaran lingkungan di sekolah itu 90%. Kita lihat rekapitulasi antara 3 pesantren dan kita lihat skornya. Untuk pembelajaran di pesantren itu paling tinggi adalah Darul Qolam. Itu memang karena pesantrennya modern dan juga sudah mempunyai beberapa program lingkungan, penataan sampah dan sebagainya. Tetapi untuk Islam mengajarkan lingkungan dan sadar menjalankan keberlanjutan, ini yang tinggi skornya adalah di Al-Musaddadiyah. Kita tahu kenapa, ternyata setelah dilihat di situ ada tokoh ekologi Islam, Kiai Tantowi Musaddad, yang setiap ketika beliau ketika anak-anak santri itu rilah atau apa, beliau memberikan pengarahan mengenai kaitan Islam dan lingkungan. Jadi ini ada pengaruh ternyata terhadap bagaimana pemahaman santri, keterkaitan santri memahami bahwa Islam itu sebenarnya mengajarkan sangat erat dengan lingkungan. Adapun hasil dari kebijakan ini untuk analytical hierarchical process ini maka ditemukan dari survei pakar tujuan dari desain pesantren harusnya bertumbuh pada sosial budaya, kemudian aktor yang berperan pemerintah, ketiga kemudian yang perlu diperhatikan adalah faktornya keberlanjutan, dan alternatif dalam pengelolanya adalah organisasi di dalam pesantren. Nah, hasil dari desain ekosistem laporan pembangunan untuk desain ini dengan menggunakan ISM, maka pakar melihat bahwa kiai dan ustadz mempunyai peran yang sangat penting berada di level 1, dan kita lihat selain itu santri atau tokoh masyarakat, yang dimana tokoh masyarakat itu biasanya adalah kiai itu sendiri. Jadi ini melihat stakeholder yang dominan di kalangan pesantren, stakeholder yang dominan. Yang kedua, ini adalah lembaga yang berpengaruh. Kalau tadi di pesantren, sekarang lembaga yang berpengaruh. Kita lihat Dewan Kiai, Kementerian Lingkungan Hidup, Pendidikan Nasional masuk di sini. Kementerian Agama berada di sektor 2. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini akan terdorong apabila drivennya itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Nasional melakukan sesuatu untuk pesantren. Itu secara analisis kualitatif untuk ISM. Jadi kita lihat hasilnya di sini, faktor pendorong Dewan Kiai. Lalu yang kedua Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu untuk strategi pesantren itu disarankan ada sebuah satuan tugas lingkungan hidup di pesantren. Jadi ada pembuatan satu kelompok kecil di pesantren yang ini nantinya akan menjadi satu motor terhadap gerakan lingkungan yang ada di masing-masing pesantren. Oleh sebab itu satuan tugas ini saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Imran ayat 104, wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dalam skala kecil ini diterapkan, di dalam skala pesantren ada kelompok, harus ada kelompok yang menjadi motor. Jadi itu yang disarankan di dalam desain pesantren ini. Sehingga apabila kita ingin membuat desain pesantren, maka harus ada pembentukan satgas lingkungan di kalangan pesantren, lalu pertemuan identifikasi lingkungan, dan juga ada pertemuan untuk rencana aksi. Dengan demikian, lalu kita komunikasikan apa yang harus diimplementasikan dan kita monitoring, evaluasi. Kalau memang yes, ya artinya ada perubahan perilaku di
pesantren yang akan memberikan dampak atau hasil. Kalau tidak, misalnya yes or no, kalau tidak kita kembali lagi melihat untuk identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan ini dijelaskan dalam disertasi secara detail bahwa kita melihat pesantren sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya saya kemarin ke Ciwidey itu sangat peduli dengan petani dan mereka mengadakan pertanian organik. Jadi itu masuk di dalam 9 kategori di dalam disertasi itu ada yang namanya lahan pesantren. Di lahan pesantren bisa dikelola secara organik sehingga bisa menjadi salah satu muatan daripada gerakan eko pesantren. Membuatkan desain mengenai bagaimana pesantren bisa dibuat sebagai sebuah program nasional untuk eko pesantren. Walaupun program nasional merupakan opsi, karena walaupun tanpa ada program seharusnya dengan tadi desain yang pertama dengan adanya kelompok-kelompok kecil di pesantren, mereka akan hijau dengan sendirinya. Asal saja ada pengarahan dan ada pendampingan mungkin yang pertama itu. Jadi di sini kalau ingin membuat desain kelembagaan mengenai eko pesantren maka harus ada tim nasional, kemudian melihat tadi ada keterlibatan pemerintah daerah, santri, tokoh pesantren, masyarakat, ustadz, dan ada program lingkungan yang tadi ada air, energi, transportasi, limbah, sampah, dan pembuatan satgas lingkungan di pesantren. Lalu disarankan karena pesantren itu 21.000 harus berbasis virtual. Jadi harus mendaftar melalui internet, melalui sekretariat virtual yang nanti akan masuk ke dalam tim nasional eko pesantren. Lalu ini akan nanti dibuat juga lebih baik dibuat sebuah penasihat ilmiah yang menilai. Lalu ada panduan untuk menuju eko pesantren yang dimana tadi akan membuat satgas dan sebagainya. Jadi dengan demikian pesantren diharapkan bisa berkembang dengan cepat dan program-program pesantren. Lalu yang penting juga adalah pembangunan kapasitas untuk program eko pesantren ini. Jadi ada 7 aspek peningkatan kapasitas organisasi pesantren: budaya, aspirasi, strategi, keterampilan organisasi, sumber daya manusia, sistem dan infrastruktur, struktur organisasi dan seterusnya. Komunitas pesantren harusnya bisa melakukan program-program lingkungan di pesantren dari mulai skala kecil di pesantren mereka masing-masing dengan yang menjawab pada masalah-masalah ekologi yang implementatif, air, energi, transportasi, limbah, kesehatan, keanekaragaman hayati, lahan pesantren. Ada 10 pesantren yang menerima Kalpataru, kebanyakan bertumpu pada lahan pesantren. Tetapi untuk air misalnya, energi, transportasi belum ada yang jadi masih terbuka pesantren dengan kriteria-kriteria lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi desain ini bukan hanya untuk kawasan urban, juga untuk rural, di perkotaan dan juga di pedesaan. Jadi dengan kekhasan masing-masing mereka bisa membentuk satgas eko pesantren, rencana aksi, lalu implementasi, monitoring dan evaluasi dan seterusnya. Ya, dengan demikian kita juga bisa membuat sebuah program nasional eko pesantren, jadi dengan virtual office, dengan kalau misalnya ada keterbatasan maka bisa memanfaatkan tim provinsi, kabupaten dan kota, dan bisa di dalamnya didesain sedemikian rupa sehingga tim virtual ini bisa mengakomodasi semua. Karena kalau kita berbicara akselerasi dan efisiensi maka kita bisa memanfaatkan teknologi informasi. Jadi ada teknologi panduan menuju ke